Do this computer. In progress. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Apakah ada suatu sesuatu yang ingin dicurhatkan? Nanti aja ya kalau mau sesi curhat tentang desain grafis, desain mendesain. Gimana? Ada. Oke, jadi malam ini saya kurang sakit, kurang sehat. Jadi agak flu dan batuk. Suara saya agak deep-deep gitu. Jadi ya kita sesuaikan saja. Oke, kita mulai saja langsung. Jadi pada pertemuan kali ini materi kita tentang ya pertemuan sebelumnya tapi lebih intermediate atau lanjutan gitu. Masa. Oke. Jadi materi kita itu pertama itu tentang layouting. Yang lanjutan lagi kita perdalam ilmu terkait tentang layout atau cara menempatkan elemen-elemen desain kita. Kemudian kita perdalam lagi tentang typography atau tentang pemilihan font dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu tentang tips dalam memilih warna. Jadi kita masuk ke materi pertama ya tentang layouting ya. Jadi ada dalam layouting itu ada beberapa tipe atau beberapa contoh layouting. Nah, jadi yang biasa digunakan dalam desain itu ada beberapa contoh ya. Jadi yang bisa teman-teman lihat di sini ada namanya anu apa namanya? Picture top. Nah, apa itu tuh picture top? Jadi picture top itu layout dengan urutannya itu dari atas. Nah, jadi terdiri dari logo. Ini mungkin kalau butuh logo biasa ditaruh di pojok kiri atas ya. Kemudian ada gambar gede di tengah, di atas, tengah. Kemudian ada judul atau headline-nya. Kemudian ada isi atau body text. Kemudian ditaruh pernak-pernik dan lain segala macamnya. Nah, ini contoh layouting dengan nama picture top. Picture itu gambar, top itu atas. Berarti gambarnya di atas. Nah, gampang sih pengertiannya. Kemudian ada namanya picture bottom. Nah, ini berarti picture-nya itu di bawah. Nah, jadi urutan gambarnya itu logo, kemudian ada judul, ada isi, nah, dan juga ada gambar di bawahnya. Dep, gitu kan, gambar kucing. Nah, lanjut, ada namanya flash left. Nah, flash left flash itu artinya ya apa ya? Apa arti flash? Kok saya buntu? Saya ingatnya itu flash itu kayak ke WC gitu. Ya, kita pencet tombol WC duduknya itu namanya flash. Translate. Hmm, sorry guys, saya kepo ini. Flash. Flash itu menyiram, mengalir. Oh iya, mengalir. Ah, ini. Jadi artinya flash itu aliran. Nah, jadi mengalirnya itu dari sebelah kiri gitu. Ya, jadi urutannya itu ya ada teks-teksnya itu dari kiri kemudian ke kanan. Dari logo, headline, kemudian body text atau isinya, kemudian lanjut ke kanan gitu. Ya biasa ini yang biasa saya pakai gitu di poster poster kelas online saya gitu. Saya menggunakan tipe flash lab gitu. Jadi dari kiri, kemudian lanjut gambarnya itu di sebelah kanan. Next, ada lagi namanya flash right. Layout dengan ya sama kebalikan dari flash lab gitu. Jadi dari kanan kemudian ke kiri. Biasanya kalau yang flash right ini digunakan buat quotes-quotes gitu dari tokoh-tokoh gitu. Atau kutipan-kutipan dari Bapak Presiden dan lain sebagainya. Itu biasanya kalau di flash right gitu. Type top. Nah, ini type top ini lebih lebih free ya.
Mas, kenapa lebih free? Karena ini layout dengan judulnya itu. Jadi judulnya itu yang lebih ditonjolkan gitu. Dari paling atas, kemudian sisanya bisa bebas gitu. Kucingnya bisa di bawah, mau di pojok kanan bawah, kemudian mau taruhin elemen-elemen lain seperti spesial promo, spesial diskon itu bebas. Intinya judulnya itu harus berada di atas gitu. Gitu aja sih. Nah, sebelum kita lanjut ke tipografi, di sini ada yang mau menanyakan tentang ini, apa namanya? Tentang tipe-tipe layouting kita. Mungkin bingung bagaimana sih, bagaimana cara menentukan tipe yang cocok dengan desain yang saya ingin buat, misal, atau gimana gitu. Ada yang mau ditanyakan? Cah, cah, cah. Bisa lewat chat, bisa open mic juga terkait tentang layouting. Nah, ini layouting. View, view, view. Hmm, hmm, hmm. Oke, saya anggap nggak ada ya, karena nggak ada yang nanya. Kita lanjut aja ke materi tipografi. Next, 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 next. Nah, kita kembali ke tipografi. Jadi kita nge-refresh ya materi minggu lalu biar teman-teman itu nggak lupa dan juga memorinya tuh biar gampang melekat gitu. Jadi tips, ini suatu tips juga sih. Tips dan trik dalam memilih font dalam desain gitu. Jadi teman-teman itu seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu, jangan memilih jangan habisin waktu buat milih jenis font. Nah, pilih jenis karakternya. Apa sih maksudnya gitu kan? Contoh, jika teman-teman ingin desain yang formal, nah, jadi jika karakter teman-teman. Ya, karakter itu jenis desain yang ingin teman-teman buat gitu. Jika teman-teman ingin membuat sebuah desain yang formal, seperti desain apa gitu, desain kegiatan, udah apa, desain undangan rapat, desain apa, desain produk yang korporat atau perusahaan, itu teman-teman bisa menggunakan jenis font yang serif gitu. Apa itu serif? Serif itu adalah jenis font yang ada di pertemuan minggu lalu. Tonton kalau belum datang. Jadi jenis font serif itu seperti Times New Roman gitu kan. Times New Roman, ada Georgia gitu. Kemudian ada Mode Navad. Ini contoh-contoh font yang formal atau serif. Ya, jadi kesan karakteristik formal itu ya seperti itu gitu. Kenapa? Karena biasanya font-font formal atau serif ini digunakan dalam bidang-bidang pendidikan, kemudian dalam perusahaan-perusahaan dalam membuat monthly report atau atau laporan bulanan. Contoh kalau dalam teman-teman membuat skripsi pasti menggunakan Times New Roman. Nggak mungkin kan pakai font Joker ataupun Comic Sans gitu kan? Nggak mungkin gitu. Pasti menggunakan Times New Roman. Paling mentok itu. Buat laporan-laporan praktikum atau skripsi. Lucu juga kan kalau pakai font Joker atau Comic Sans dalam Flyful jadi ya, skripsinya. Nah, kemudian jika teman-teman ingin membuat desain yang modern, itu teman-teman bisa menggunakan Arial. Nah, apa itu Arial? Arial itu tipe font yang jenisnya itu sans serif. Apa itu sans serif? Yaitu kebalikan dari serif gitu. Jika serif itu memiliki ujung-ujungnya itu ada liak-liuk, meliak-meliuk, ngerucut-ngerucut seperti ini. Ah, saya yang sans serif itu lebih ke baku, tidak ada meliak-meliuk dan lebih apa ya, karakternya itu lebih bersifat kokoh dan modern. Jadi teman-teman kalau ingin membuat sebuah desain promo handphone, membuat promo open recruitment di perusahaan teknologi dan lain sebagainya, teman-teman bisa menggunakan contoh saya font dengan karakteristik yang
sans serif seperti Arial, Futura, kemudian Gilroy. Ini contoh contoh font sans serif yang modern. Kemudian jika teman-teman yang ber jika ingin karakternya itu lebih organik, apa yang maksudnya lebih organik itu lebih fleksibel dan luas. Nah, biasa organik ini digunakan di desain-desain produk sayuran, kemudian makanan, snack dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan contoh-contoh seperti ini. Ada Bezier Script, Oleo Script, dan Handelson. Itu namanya organik gitu. Organik itu lebih luas dibandingkan sans serif dan juga serif. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian ada namanya karakter pop up. Pop up itu artinya muncul di depan, gede segede gaban gitu. Jadi biasa karakteristik pop up ini biasa digunakan untuk membuat sebuah announcement atau pengumuman. Nah, pengumuman apa ya? Seperti misal pengumuman lolos beasiswa, pengumuman lolos kuliah, atau pengumuman lolos lomba. Biasa menggunakan jenis font yang karakteristiknya itu pop up. Nah, bisa teman-teman gunakan yang display gitu. Contoh font yang display seperti Bebas New, ada Sugo Display, kemudian ada Raputura Display. Jadi ini lebih menonjol bahasanya, lebih eye catching, lebih terlihat di apa ya, lebih terlihat di awal saat kita melihat suatu desain. Itu teman-teman sekalian. Jadi tentu, jadi tipsnya itu tentuin karakter yang ingin teman tentuin karakter yang ingin teman-teman buat gitu. Jadi bisa ya biar nggak bingung milih font ya. Saya mau buat desain lomba nih atau saya mau buat desain pengumuman kelulusan beasiswa, tapi saya bingung font apa yang bagus. Takutnya nanti menggunakan font ini tidak selaras atau tidak ada harmoni dalam desainnya gitu. Jadi silakan tentukan karakter-karakter. Jadi contohnya seperti di samping apa? Contohnya tadi seperti yang saya sampaikan. Jika karakter yang ingin teman-teman ciptakan itu formal ya silakan gunakan font yang bersifat serif. Kemudian ya jika ingin modern dan baku gitu gunakan yang sans serif. Jika teman-teman ingin menggunakan yang organik atau yang lebih luas dan fleksibel, bisa teman-teman gunakan yang script ataupun yang brush, yang huruf-huruf nyambung gitu. Nah, jika teman-teman yang ingin menggunakan yang apa ya pengumuman lebih ke pop up, itu teman-teman bisa menggunakan jenis font yang display seperti itu. Jadi tentuin karakternya, cocokin style typeface-nya, kemudian baru pilih fontnya gitu. Biar nggak bingung nanti milih font. Itu. Nah, ini anime, nggak tahu anime apa, tapi saya suka lihat. Hehe. Oke, sebelum kita ke warna ya, ini tentang font ini, ada yang masih bingung nggak kira-kira cara membuat font gitu? Atau ada yang pernah desain minggu-minggu ini? Ada yang pernah membuat suatu desain? Mungkin kita bisa sharing gitu. Deng, 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 deng. Wih, main 12 orang nih. Gimana teman-teman? Ada nggak yang pernah desain minggu-minggu terakhir gitu? Entah itu mau buat desain apa gitu? Desain promo, desain sederhana, atau desain sederhana apa mungkin? Bebas lah. Gimana? Coba Herbie, Indra Cahya. Ya, saya kirim di grup aja. Kemarin bantuin teman saya buat ya Kirim. hitung-hitung. Oke, oke. Monggo, monggo dikirim, dikirim. Wait. Mana yang Oke, kita sharing ya. Waktu kita masih banyak soalnya. Oke, apa ini? Ini ya. Oh iya. Ini lebih ke pengumuman apa ya? Pengumuman ya. Kayak atau poster. Nah, kita bedah di sini.
Oke. Apa yang mau? Ini siapa yang buat? Herbie, Indra yang buat ya? Atau ada temannya yang buat? Iya, iya, saya yang buat. Oke, Sebenarnya itu mungkin. cuman pakai template ya, Bang. Iya, nggak Apa apa-apa. namanya? Di Nggak apa-apa. ATM lah. Jadi gimana? Apa yang mau sharing-sharing lah? Gimana? Dalam membuat desainnya itu ada sesuatu yang menjengkelkan, suatu kedongkolan, atau ada keluh kesah yang ingin diceritakan gitu. Ini sih Bang, kalau buat apa namanya fotonya itu yang menyatu sama backgroundnya gitu, yang kayak blur setengah gitu loh. Itu yang Oh, saya anu kemarin. Makanya saya tutupi dia sama garis-garis yang itu yang oh, di bawah namanya itu. oke. Jadi itu aja mau nanya. Oh, mau nanya ini cara membuat apa namanya gradasi atau belur-belur di bawahnya Iya, gitu ya. heeh. Sama eh, kasih nilai lah desain saya ini Bentar template. ya. Oke, pertama jadi di Canva itu untuk membuat blur ada beberapa cara ya teman-teman sekalian. Mungkin yang dimaksud Indra itu seperti ini. Cuma kita cari anu dulu, kita cari objek. Foto, oh, foto cowok ganteng. Jangan cowok. Cewek dah sekarang. Udah cowok kemarin. Foto cewek cantik. Hmm. Hmm, mana ya yang formal ya? Nah ini contoh kita di sini aja. Kontrol. Nah, jadi ada dua cara kita membuat sebuah gradasi foto atau efek yang menghilang gitu. Pertama, kita bisa menggunakan gradasi warna. Apa itu? Kita bisa menggunakan contoh kita gunakan kotak gitu. Kita pakai shape kotak. Hmm. Kita pakai shape kotak. Nah, terus kita tentuin di sini. Kemudian kita tentuin background warnanya apa. Misal ini warna putih. Ya udah, kita berarti gradasikan dengan warna putih. Contoh. Hmm, putih. Ini putih. Bukan. Cari sini aja. Nah, putih. Kemudian bagaimana cara kita menggradasi? Ya, seperti kemarin teman-teman, pertama kita pilih warnanya putih, kemudian pilih gradasi. Kemudian kita pilih yang kedua yang gradasinya itu atas bawah. Nah, kemudian yang abu ini kita jadiin warna putih, kemudian warna atasnya itu kita hilangkan transparansinya di sini teman-teman. Geser ke kiri, shred. Nah, kan menyatu dia kan nggak kelihatan anunya apa namanya bawahnya itu kepotong itu Indra. Nah, jadi lebih nyatu dia dengan background. Kemudian, cara kedua apa? Menggunakan AI atau aplikasi di Canva. Ada namanya apa ya? Image apa namanya? Lupa saya. Image blur apa sih namanya lupa saya. Image oh blend image. Sorry teman-teman. Blend image. Jadi ada namanya ada aplikasi di Canva namanya Blend Image. Apa contohnya? Jadi kalau di Corel Draw itu ada namanya transparansi. Ada tools transparansi. Jadi nggak perlu kita pakai apa lagi itu nggak perlu pakai aplikasi pihak ketiga. Jadi di Canva ini kita menggunakan aplikasi namanya Blend Image. Apa? Contohnya gini. Pertama kita buka aplikasi Blend Image-nya. Kemudian kita pilih gunakan gambar yang dipilih gitu kan. Nah, contoh ini. Kita bisa menggunakan aneh. Kok gini? Hmm, oh beda ini. Salah ini, salah, salah. Bukan ini aplikasinya. Sorry, sorry guys. Coba saya upload. Bukan. Aplikasi bukan. Namanya. Hmm,
Hmm, ntar dulu. Oh, image blender. Sorry guys. Image blender. Ada nggak? Image blender. Saya pixel ya. Ya, nah. Nah, brand selected image. Nah, ini teman-teman sekalian. Ini jika teman-teman gunakan ini, eh, teman-teman bisa atur blend image-nya. Nah, jadi teman-teman bisa atur gimana mau gambarnya itu mau dibelurkan atau mau ditransparansikan. Itu bisa dicatat atau di screenshot Indra ya. Kalau mau buat gambar-gambar yang blend-blend nah gini. Oh, Iya. Shred. Ada namanya image image blender namanya. Nah, jadi ini bukan buat jus ya, tapi blender. Kita itu ngeblender itu artinya menyatukan suatu gambar dengan gambar yang lain. Itu istilah blender dalam desain grafis. Gitu. Next, nah itu sih caranya. Kedua, kita disuruh menilai ini. Menilai. Oke, pertama dalam pemilihan warna ya. Nah, oke, cocok untuk pemilihan warna ini cocok dengan warnanya ini dengan apa dengan background kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Saya full screen. Jadi kelihatan nggak usah full screen saya mau nyoret-nyoret. Mana pulpen saya? Pulpen. Nah, jadi pemilihan warna itu udah cocok. Jadi nggak terlalu banyak. Jadi ya cocok sudah itu nggak terlalu banyak warna yang digunakan. Jadi mesin ini menggunakan warna merah maron dan warna hitam yang dimana jika merah maron warna hitam itu dicampur itu bisa menciptakan harmoni teman-teman sekalian. Oke dalam warna ya, saya kasih nilai dulu teks. Anjas teks. Ah, warna saya kasih nilai 9/10 lah. Wow, kita pakai hitam. Set. Oke, kemudian, nah ini Indra ini menggunakan ada yang bisa tebak ini layouting apa yang bisa yang dipakai? Kira-kira layouting apa ya yang dipakai oleh Indra dalam membuat desainnya? Kira-kira, ayo. Atau Indra sendiri mungkin bisa menebak layouting apa yang dipakai? Saya Apakah juga nggak tahu, Pak. apakah picture top, apakah full slab, apakah full strike ataupun side top gitu? Apakah picture bottom? Ada. Kira-kira lighting apa yang dipakai? Ya, lighting ini picture bottom yang dipakai oleh Indra gitu. Jadi headline-nya itu atau judulnya itu di atas gambar dan gambarnya di bawah gitu. Dan juga nah gitu. Sini headline-nya itu di atas gitu dengan nama Routine Discussion, The Role of Leadership in Teamwork and Collaboration. Jadi gambar teksnya di atas, kemudian gambarnya di bawah. Kemudian elemen-elemen yang lain seperti tempat dan tanggal kegiatan bisa menyesuaikan. Ya, ini namanya layouting picture bottom atau gambar di bawah gitu. Dan center juga ini. Kedua, nah ini mungkin. Jadi teman-teman sekalian, ini Indra ya. Jadi untuk logo, nah sini ada namanya eh, dalam sebuah logo itu batas jarak. Ah, apa itu, Mbak? Kok batas jarak sih? Ntar dulu ya. Saya kemarin dapat harta karun soalnya. Dadadadadadad. Saya cekin dulu ya. Mana dia logo, 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 logo dan bawah. Oke,
Jadi dalam sebuah logo itu jangan kita terlalu mepet. Apa itu mepet? Jangan terlalu mepet dengan border. Apa? Ya, jangan mepet dengan garis tepinya. Karena nanti sama seperti kehidupan, logo itu juga punya ingin hidup. Ini teman-teman, saya kasih print screen dulu. Nah, saya ini saya dapat materi kemarin. Jadi teman-teman, dalam sebuah logo itu ada namanya clear space. Nah, apa itu clear space? Clear space adalah area, ini area di mana tidak boleh menambahkan objek apapun di dalamnya, baik berupa tulisan, ilustrasi, maupun garis tepi. Fungsinya apa, teman-teman? Clear space itu. Jadi fungsi clear space itu agar menjaga nilai estetika logo dan kejelasan dari logo tersebut. Nah, itu. Jadi di sini sama seperti logo-logo kampus Merdeka, UMA logo Epkip dan logo apa ini logo Prodi kayaknya ya. Itu harus diberikan namanya clear space. Jadi ada kasih rongga gitu antara logo yang lain dengan logo sebelahnya. Jadi di sini dari penempatan logo itu masih sumpek ya atau terlalu berdekatan. Jadi tidak bisa bernapas logonya gitu. Yang baik gimana? Jadi yang baik itu bisa indera beginikan dia. Jadi kita pakai warna putih dulu. Jadi bisa dikasih. Nah, jadi kan ini. Nah, logo kayaknya ada deh. Saya cari dulu ya. Oke, saya pakai logo ini aja. Oke. Nah, mana dia? Hilang satu. Contoh ini teman-teman sekalian. Teman-teman bisa. Nah, ini kampus Merdeka. Kemudian kampus. Ah, logo kampus. Loh, udah. Kita pakai yang bulat aja. Nah, ini kita anggap sebagai logo universitas saja, teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, di sini itu ada namanya clear space di setiap logo. Fungsinya itu ya itu biar menjaga estetiknya gitu. Jadi kalau bingung teman-teman mau buat clear space-nya seperti apa, teman-teman bisa buat panduan sendiri. Contohnya gimana, teman-teman? Nah, jadi gini, teman-teman buat aja panduan sendiri. Nah, teman-teman buatin dia kandang gitu. Kandang buat menjaga nilai estetiknya. Nah, gini. Teman-teman bisa kecilkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, teman-teman bisa buat ini, kemudian teman-teman bisa apa namanya lu? Grup dia. Nah, kita kelompokkan. Nah, baru kita taruh di sini. Nah, jadi garis hitam ini bisa teman-teman mentokkan dengan yang di atas gitu. Nah, kemudian ini kan, nah kemudian logo yang sebelah itu teman-teman bisa taruh di samping ininya, samping logo hitamnya. Begitu juga sini, teman-teman juga bisa tambahkan guide sistem di logo sebelahnya.
Di logo umat. Contohnya ini. Nah, bisa teman-teman tambahkan sedikit biar nggak terlalu dempet. Oke, udah tengah. Kemudian tiga tambahkan saja, tinggal tunggu sudutnya. Nah, jika sudah teman-teman begini, teman-teman bisa hapus. Nah, jadi teman-teman bisa melihat gitu, oh ini loh jarak yang cocok gitu untuk penempatan logo gitu. Jadi jangan sampai logonya itu terlalu apa namanya, terlalu dekat, jangan terlalu mepet. Jadi usahakan ada apa namanya, ada nafasnya gitu. Nah, jadi aduh kok diam dia sini. Nah, jadi jangan ini Indra, jangan background putihnya ini terlalu mepet dengan logo. Kasih dia besarin aja lagi. Biar apa? Biar apa? Biarin. Heh, biar ini, biar logonya itu ada nafasnya seperti yang di sebelah ini gitu. Kasih aja nu napas gitu. Jangan terlalu deket logo-logonya. Itu yang kedua. Kemudian saya kasih layouting itu 16 10. Ini penilaian pribadi ya, jangan nggak usah dia. Ya, Bang, siap. Ya, nggak ngaruh ke mata kuliahmu juga. 4 Oke, SKS nih, Bang. penempatan logo, penempatan logo ya kasih 4 lah. Itu, itu ya. Kemudian untuk pemilihan font ini juga lumayan bagus penggunaan fontnya. Jadi di sini lebih mungkin ah, di- hierarkinya ya, Indra ya, hierarkinya mungkin bisa lebih diperhatikan gitu. Jadi apa sih yang ingin ditampilkan? Kalau saran saya gitu, saya kalau saya di desain ini saya prefer lebih ke arah ini di routine discussion-nya itu lebih digedekan. Kemudian yang the role of leadership ini jadiin body text gitu atau judul subjudul. Nah, jadi judul utamanya itu pakai routine discussion. Nah, sedangkan yang role text-nya ini apa? Judul bawahnya ini pakai anu subjudulnya gitu, agak lebih kecil. Contohnya gini. Nah, neon, koreon, berongga, timbul, neon nggak sih? Iya sih. Kita pakai warna putih. Nah, ini routine discussion-nya, routine discussion. Nah, ini bisa pakai 72 misalnya. Kemudian di bawahnya itu bisa pakai setengahnya 36. Nah, judul. Sini bisa tambahin judul gitu. The role of leadership in in teamwork and collaboration. Yang bisa di-enter di sini. Nah, jadi bisa seperti ini bisa dipakai warna, bisa diubah warnanya, mungkin bisa pakai warna merah atau mau pakai warna biru juga atau ya terserah nanti sesuaikan dengan background gitu. Routine discussion. Ya, jadi gitu. Jadi saya lebih prefer gini. Gitu Indra ya. Jadi usahakan hierarki itu diperhatikan gitu. Jadi kalau dimulainya dari atas lebih baik judul utamanya itu dibesarin. Kemudian subjudulnya itu atau temanya itu bisa dikecilin aja gitu. Toh sama-sama bisa kebaca kan gitu. Jadi audiens tahu loh, oh ini loh yang ini loh yang ingin ditekankan oleh desainer ini gitu bahwa di pamflet ini akan mengadakan sebuah diskusi rutin. Nah, dengan temanya seperti di bawah ini. Gitu, Indra. Siap, ya, Bang.
Kemudian next. Nah, ini mungkin ya untuk cropping yang sudah bagus gitu kan. Dari mungkin lebih ketuanya kenapa fotonya lebih besar karena dia tuh keynote speaker atau narasumbernya gitu. Kemudian ini ada kenapa mahasiswa kiri kanannya lebih kecil mungkin karena ya bukan narasumber utama, nggak apa-apa. Gitu. Jadi nah apa hierarkinya itu ada gitu, ada yang ingin disampaikan. Dan kedua mungkin di sini Indra ya, kita kan mungkin ya sebagai desainer mungkin jika dikirimin foto kadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh ini foto narasumbernya agak pucat dan lain sebagainya. Nah, di sini teman juga sebenarnya harus bisa mengotak-atik sebuah gambar. Mengotak-atik sebuah gambar. Contoh saya kasih contoh di sini. Nah, ini kan antara foto cewek dan ini kan nah, misal kita ingin menyamakan nada warna atau warna antara narasumber apa foto cewek dengan narasumber. Bagaimana caranya di Canva itu teman-teman bisa menggunakan fitur edit. Kemudian di sini ada penyesuaian. Nah, teman-teman, ini kita lihat karakteristik foto narasumbernya. Foto karakteristik narasumbernya itu lebih pucat. Jadi, bagaimana cara kita memucatkan warna ceweknya? Teman-teman masuk ke menu penyesuaian, kemudian masuk ke menu saturasi. Nah, jadi saturasi ini adalah settingan yang mengubah ah, semerbak warna dalam gambar gitu. Jika bergeser ke kanan, maka warnanya akan lebih menyala, menyala abangku gitu. Nah, jika digeser ke kiri, maka warnanya akan pucat. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, ini kan tadinya dia itu merah merona, kita pucetin aja agar sesuai dengan gambar abang-abang di sebelahnya. Itu. Itu. Jadi temen nih, apalagi foto cewek yang sebelah kiri nih, teman. Sebenarnya si apa Indra ini bisa memucatkan ini kan cahaya ilahi. Apa? Teman-teman bisa memucatkan mengurangi saturasi warnanya agar foto narasumber dengan foto yang lain itu bisa selaras. Nggak ada yang terlalu cerah, nggak ada yang terlalu pucat, dan nggak ada yang terlalu gelap. Gitu sih Indra. Mainin anunya, mainin saturasi warna di settingannya ini. Ini mainin saturasi warna. Biar ini ada harmoni ya dalam fotonya. Kemudian untuk penempatan nama bagus, sudah bagus. Ini juga udah bagus. Ya rata-rata bagus lah. Ini lebih anu aja sih Indra. Ini untuk penempatan logonya ini kasih nafas aja dia. Kasih nafas, nggak usah terlalu mepet dengan backgroundnya atau segala macam. Ya udah bagus sih, udah lumayan bagus sih overallnya 7 dari 10 lah keseluruhan nih logonya apa desainnya si Indra gitu. Bisa ya bisa ditambah apa bisa ditingkatkan lagi. Nah, ini juga ini karena karena mungkin sudah apa ya? Si Indra sudah tahu cara membuat blur foto, mungkin ini bisa dihilangkan, kemudian ini bisa dikecilkan gitu, biar nggak terlalu penuh. Nah, desainnya, elemen-elemennya ini bisa diirit lebih dikecilkan saja. Gitu sih Indra, gimana? Ada lagi? Iya ya Bang, ini cuma masalah yang pucat-pucat nih kadang kan orang tuh kirimnya foto ya sesuai yang ada di HP-nya. Nah, Nggak jadi kirim yang aduh. itulah tantangan desain desain grafis gitu. Bagaimana cara kita memanipulasi sebuah gambar agar sesuai dengan keinginan kita. Itu. Belum lagi kita dikirimin foto yang blur. Nah, belum kita dikirimin cuma fotonya tuh kepala sampai lehernya aja gitu kan. Nah, bingung gitu kan. Bagaimana cara kita meng apa memang mengcounter, memanipulasinya. Contoh sini saya ada sebuah saya disuruh kemarin ada teman gitu, nah saya dikirimkan sebuah gambar. Nah, ini kan nah, dia itu ingin membuat suatu ID card. Nah, ID card, nah, bagaimana cara kita ini kan cuma sampai leher aja ini kan, fotonya nggak sampai apa namanya nggak sampai pinggang maupun bawah dadanya gitu kan. Bagaimana caranya? Jadi karena saya
mengetahui sebuah artificial intelligence atau AI, saya menggunakan fitur AI yang ada di Canva. Apa fiturnya? Saya menggunakan fitur perluas ajaib. Nah, perluas ajaib gitu. Pertama saya crop dulu backgroundnya, kemudian saya menggunakan namanya perluas ajaib. Kemudian kita tarik ke bawah sampai mana kita mau perluas dia gambarnya. Sampai sini aja kira-kira. Nah, kemudian kita luaskan. Kita tunggu AI-nya bekerja. Jujur, pekerjaan gara-gara AI ini kami para desain grafis itu merasa dibantu. Nah, tuh kan gokil. Ya kita tinggal pilih saja gitu mana yang lebih normal gitu. Nah, kalau kita pilih ini kan ini agak berotot, ini agak kurus. Nah, ini mungkin yang lebih normal gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur AI gitu. Jadi, nah ini kan lebih bagus jadinya untuk ditaruh dalam sebuah apa namanya sebuah desain kita gitu teman-teman. Gitu. Mulainya dari fotonya yang cuma setengah seperti ini bisa menghasilkan sambungan foto yang relevan gitu. Itulah hebatnya artificial intelligence atau AI, teman-teman sekalian. Gitu sih. Ada lagi yang mau berkeluh kesah, mau curhat terkait desain grafisnya? Kita sharing-sharing aja sambil bertumbuh, sambil mengupgrade diri. Jika tidak ada, kita lanjut ke materi ketiga. Nah, materi ketiga kita apa? Oh ya, warna. Kita kembali ke warna, teman-teman. Kau mewarnai hidupku. Kita kembali ke warna. Oke. Jadi teman-teman sekalian, ah kombinasi warna itu bukan hanya ten, bagaimana cara kita memadukan warna satu dengan warna yang lain gitu. Ada namanya proporsi warna atau persentase penggunaan warna gitu. Nah, jadi harus antara misal si warna A 10% penggunaan warnanya, kemudian si warna B 90%. Nah, itu namanya proporsional. Nah, proporsi warna. Jadi nggak semua warna itu harus kita seimbangkan warnanya. Bingung kan? Sekarang kita next. Teman-teman bisa lihat dua warna di atas, antara warna hijau dan warna ungu. Nah, dalam teori warna di color wheels atau roda warna itu itu sudah memenuhi uh, color wheels gitu. Sudah memenuhi syarat teori warna. Antara warna ungu dengan warna hijau itu sudah ketemu banget gitu. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh penggunaan proporsi warna yang tidak sesuai gitu. Kenapa saya bilang tidak sesuai? Teman-teman bisa melihat gitu. Oh, ini terlalu warnanya itu terlalu gelap, terlalu inilah, terlalu itu. Nah, sehingga mengkombinasikan warna itu bukan hanya kita menggabungkan satu warna dengan warna yang lain, tapi proporsinya itu harus sesuai. Sekarang kita bahas. Teman-teman lihat, ini gambar apa? Gambar terong Kak Jidi. Iya, benar sekali Andre. Itu adalah gambar terong. Jadi, gambar terong ini proporsi warnanya itu sudah perfect, sudah sesuai gitu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat warna ungunya itu sekitar 70%, kemudian warna hijaunya itu 30%. Hmm. Apa yang terjadi jika kita gunakan proporsi warnanya itu 50-50? Ungu 50%, hijau 50%. Nah, begini jadinya teman-teman. Nah, apakah cocok? Ya nggak cocok gitu antara warna hijau dengan ungu ya. Kalau dibilang warnanya itu harmonis ya harmonis, tapi tidak enak dilihat gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita itu mengatur proporsi warna antara itu si warna ungunya berapa persen kita gunakan, kemudian si warna hijaunya itu berapa persen gitu dari total keseluruhan persentase warnanya. Nah, seperti ini kalau
dalam produk-produk umum. Teman-teman pernah minum Cetime? Cetime? Nah, dalam logo Cetime itu penggunaan warna ungu dan penggunaan warna hijaunya itu proporsionalnya itu 30 banding 70. Nah, di sini saya lihat warna daunnya itu cuma sedikit, kemudian Cetime-nya itu warna ungunya lebih gede dibandingkan warna daun. Coba kita bayangkan kalau Cetime-nya warna apa? Logo Cetime-nya itu warna 50-50 kan nggak sesuai gitu. Nggak cocok. Makanya proporsi warna itu penting yang buat teman-teman tahu. Nah, contoh ini Joker juga. Joker juga itu menggunakan teori proporsi warna yang sesuai gitu. Antara warna ungu dengan warna hijau itu harus proporsional, harus harus harmonis dan seimbang. Seimbang dalam artian itu nggak harus 50-50, tetapi seimbang yang dimaksud itu adalah bagaimana mata kita itu bisa melihat sebuah ah, paduan warna yang seimbang dan estetik. Ah, itu kayaknya bahasa yang cocok ya. Tuh. Jadi di sini mantelnya itu warna ungu, kemudian hijaunya itu hanya digunakan di tuxedo apa? Di vest dalamnya, kemudian rambutnya saja gitu. Sisanya itu warna ungu gitu. Nah, itu penggunaan proporsi warna. Nah, jadi kombinasi saja tidak cukup. Kamu perlu proporsi. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki sebuah desain ini, sebuah website apa? Desain web profile. 3, 2, 1, cuk. Nah, jadi seperti ini. Jadi lebih enak dilihat kan dari mana dibandingkan menggunakan warna seperti ini. Lebih ringan di mata. Jadi bagaimana cara kita itu mengatur kombinasi warna dan proporsinya itu harus tepat sasaran. Nah, jadi kita bisa gunakan warna ungunya itu sekitar 70%, kemudian warna hijaunya bisa 30%, dan warna-warna lain bisa menyesuaikan. Warna putihnya karena warna putih dan hitam adalah warna netral bisa teman-teman padukan. Seperti itu. Kok ya habis materi malam hari ini. Gitu teman-teman sekalian. Nah, terkait warna, mungkin ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Monggo kita diskusi ringan saja. Kita diskusi ringan. Hmm, oh ya, oh ya sudah saya rekam. Untung aja. Mana teman-teman? Ada yang mau tanyakan kira-kira? Atau di luar warna dah, bebas. Ada teman-teman ada yang mau tanyakan terkait desain grafis atau tips dan trik menjadi desainer yang kuat dan kokoh mentalnya di hadapan klien, atau bagaimana cara kita membranding diri, bagaimana cara kita memulai desain grafis kita sesuai dengan desain apa sesuai dengan ciri khas kita, membentuk ciri khas desain kita dan lain segala macamnya. Boleh tuh Bang, yang pertanyaan yang kedua tadi. Eh, yang mana? Lupa saya. Soal mental, Oh, mental ya. ya pertanyaan yang kedua sama pertanyaan paling terakhir. Apa yang terakhir? Apa yuk? Oh, itu Apa? membranding, membranding diri ya. Iya, Oke, bagaimana cara kita membangun mental kita sebagai seorang desainer grafis? Pertama, sama seperti aturan umum yang ada di dunia, jika kita menemukan sebuah klien atau teman kita,
Nah, teman yang minta bantuan desain itu merupakan seorang klien juga, teman-teman. Mas Bro, bisa buatin saya desain ini. Nanti saya bayar. Alhamdulillah kalau dibayar. Coba dia bayarnya 2M gitu. Makasih Mas, 2M. Makasih Mas. Ya nggak apa-apa sih, mungkin harga teman gitu. Jadi bagaimana cara kita membangun sebuah mental yang kuat dalam menjalani dalam membuat sebuah desain bersama seorang klien? Itu pertama, jangan ikuti kata hati. Ya, jangan kata jangan ikuti kata hati kita sebagai desainer gitu. Ikuti kata hati seorang klien. Nah, karena apa? Keinginan klien itu adalah tujuan kita. Nah, tujuan klien itu adalah tujuan apa? Keinginan klien itu adalah tujuan final kita, tujuan akhir kita, bukan keinginan kita. Karena kalau kita menggunakan keinginan kita sebagai final destination atau tujuan akhir kita, itu nggak bakalan selesai desainnya, revisi terus-menerus, dan juga kedongkolan dan kejengkelan akan muncul dalam hati kita. Jadi, itu yang membuat kita benci dengan pekerjaan. Jadi gitu, tips pertama, gunakan keinginan klien itu sebagai tujuan akhir kita. Ah, contoh, misal klien kita itu seorang ibu-ibu. Nah, seorang ibu-ibu guys. Dia ibu-ibu ini pengen buat sebuah logo. Logo apa? Logo kue misalnya. Kemudian logo ibu-ibu ini bilang gini, Mas, saya mau buat logo kue. Terserah, terserah masnya dah. Ah, terserah. Kata terserah di sini membuat kita itu bingung sebagai desainer. Karena apa? Kalau kita membuat sebuah desain dengan panduan terserah, itu membuat kita meraba-raba. Ini kita nggak tahu selera ibu ini seperti apa gitu kan? Selera ibunya seperti apa? Karena seperti yang kita sampaikan, dari pemilihan font, dari pemilihan warna kan kita meraba-raba jadinya kan. Kita nggak tahu warna ibu ini pengennya seperti apa. Jadi bagaimana cara kita mengakalinya, teman-teman sekalian? Bangun komunikasi dengan ibu. Contoh, ibu itu suka warnanya apa gitu. Misal teman-teman bisa memberikan sebuah contoh-contoh logo atau brand-brand terkenal. Ibu cocok nggak dengan warna merah di McDonald ini? Ibu cocok nggak warna ungu yang ada di Cetam ini? Nah, nanti teman-teman bereksperimen gitu. Nanti kumpulkan data-data. Oh, saya lebih suka warna ini hijau. Berarti teman-teman sudah dapat satu clue. Berarti warna dasarnya hijau. Nah, teman-teman tinggal padukan dengan color teori gitu. Warna hijau ini cocoknya dengan warna apa? Misalnya warna ungu, warna oranye, dan lain sebagainya. Tips kedua, yaitu bagaimana cara kita membuat mental kita kokoh? Jangan baper. Jangan baper sama klien. Baper di sini dalam artian bukan menyukai ya, tetapi jangan bapernya itu kata apa ya? Perkataan klien itu jangan dibawa ke hati. Misal lagi, ih kok desainnya jelek ya? Kok bentuknya jelek ya, warnanya nggak sesuai ya? Nggak apa-apa. Jangan dimasukkan hati. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk menyelesaikan kerjaan teman-teman. Nah, nanti bagaimana cara menanganinya? Ini kok desainnya jelek ya saya lihat. Ini kok warnanya, oh oke. Mungkin kira-kira. Nah, teman-teman tanya, di bagian mananya ibu tempat ibu nggak suka? Nah, di sana teman-teman bisa mengulik informasi ibunya itu pengennya seperti apa. Jadi nggak ada desain yang jelek, tetapi nggak ada desain yang jelek. Yang ada desain yang tidak sesuai dengan audiensnya. Wih, mantap. Bisa jadi quotes itu kata-kata saya. Itu teman-teman untuk buat mental baja. Ketiga, jangan terlalu berharap tinggi. Jangan ekspektasi kalian itu terlalu apa? Ekspektasi kalian itu jangan ketinggian. Tetap jadi low low people. Jadi tetap rendah saja gitu ekspektasi kalian. Karena apa?
Jika ekspektasi kalian tinggi, maka nanti kalau kenyataannya itu rendah atau terlalu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, maka sakitnya akan jatuhnya bakalan sakit banget gitu. Gitu. Jadi ya biasa-biasa aja gitu. Misal teman ini minta buatin logo, ya udah nggak usah ekspektasi bakalan dikasih 1 juta 2 juta gitu. Ya mungkin ditraktir uang rokok apa uang es atau uang Indomie nggak apa-apa. Mungkin dibeliin makanan gorengan itulah bayarnya. Jadi nggak usah terlalu expect bakalan dikasih bayaran 2 juta 3 juta nggak usah. Kita kerja ikhlas saja. Karena dari ikhlas akan menumbuhkan mental yang kuat. Anjay. Gitu teman-teman sekalian. Kedua, bagaimana cara kita membranding ciri khas kita? Nah, bagaimana cara kita membuat branding kita gitu. Pertama, satu kata kuncinya itu konsistensi gitu. Jadi, teman-teman itu cari sebuah desain, nah, atau desain lah kalian teman-teman ulik gitu. Buat desain beberapa desain. Nah, dari beberapa desain itu teman-teman komparasi atau bandingkan. Oh, saya ternyata lebih suka desain saya yang seperti ini. Dengan penggunaan font yang penggunaan font yang serif, kemudian body text-nya itu menggunakan sans serif dan juga warnanya itu misal menggunakan warna pink dan juga warna peach yang pastel, Pak. Nah, teman-teman bisa kembangkan gitu. Teman-teman kembangkan gitu. Terus menerus gunakan dalam berbagai desain, teman-teman yang buat itu gunakan font, gunakan warna yang itu-itu aja gitu. Nanti akan muncul sebuah ciri khas. Oh, kalau desainnya gini dengan warnanya berni, paling ini desainnya si GD gitu. Wih, kalau warnanya hijau dengan hitam, kemudian ada kuning, paling si Fulan ini yang buat. Nah, jadi akan muncul sebuah stigma di audiens. Oh, ini desainnya GD ini. Kalau gini-gini caranya gitu. Jadi kalau teman-teman sudah expert nanti dalam desain, teman-teman bakalan tahu, oh ini desain ini ciri khasnya orang ini begitu. Saya juga tahu. Nanti kalau saya lihat di postingan-postingan apa gitu, oh paling ini yang buat desain, paling ini karena dilihat dari desain grafisnya gitu. Gitu teman-teman, tips dan trik saya sebagai desain grafis. Apakah menjadi desain grafis itu membuat kita cepat kaya? Tergantung. Tergantung teman-teman, tergantung. Urusan kaya itu kembali ke Tuhan dan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita berjuang. Gitu guys. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Oh, wait. Saya nggak pakai background. Nah, background saya. Ini. Gitu teman-teman sekalian. Ada yang ditanyakan lagi? Kak Jidi kok kamera webcamnya bagus banget. Ini bisa teman-teman beli di Shopee. Harganya 150.000 saja. Murah. Ini saya pakai webcam Xiaomi. Bagaimana rupa webcam kamera saya? Gini, dia burik. Dia gini, jelek sekali. Ah, ini saya pakai Xiaomi namanya. Makanya lebih bagus webcamnya. Jadi buat teman-teman yang mau ngezoom bisa pakai webcam tambahan aja eksternal gitu. Gimana? Ada lagi teman-teman sekalian yang mau ditanyakan gitu? Jadi desain grafis ini fleksibel teman-teman ya. Bisa masuk ke segala jurusan gitu. Mau di teknik informatika atau sistem teknologi informasi itu masuk juga desain grafis. Contoh dalam buat web gitu, UI, UX, UX apa UX-nya, UI dalam sebuah website masuk gitu. Kemudian di bidang pendidikan di FKIP bisa juga masuk dalam membuat modul pembelajaran, dalam membuat ya modul pembelajaran biasanya dosen-dosen itu sering membuat modul pembelajaran buat anak SD dan SMP dan segala macam lewat tanpa media pembelajaran. Apalagi di fakultas apa? Fakultas yang lain juga masuk. Visipol misal di administrasi bisnis misal.
bisa masuk. Bagaimana cara kita membuat desain marketing yang bagus. Di ilmu sosial dan politik, bagaimana cara kita membuat sebuah grand design dalam ilmu perpolitikan agar audiens gitu tuh gampang memahami tentang politik. Gitu. Jadi desain grafis ini masuk ke segala hal ini, teman-teman sekalian. Itu aja sih. Ada yang ingin tanyakan? Ya, jadi pertemuan kita nih Bang, mau lumayan. nanya bang. Apa? Monggo. Bisa nggak berarti materinya tuh masuk kan kayak Aneh. desain buat eh Apa? PowerPoint gitu. Coba ulang pertanyaannya. Aduh, speaker saya mati, guys. Sorry, sorry, sorry. Bisa diulang pertanyaannya? Mati speaker saya. Oke. Boleh nggak next atau sekarang mungkin kalau misalnya cukup waktu bahasnya soal kayak apa namanya desain buat PowerPoint gitu. Desain PowerPoint. Yap. Bang, suaranya nggak ada. Ya, membuat PowerPoint desain. Jadi, Canva itu bisa mengakses segalanya. Jadi, kalau saya membuat PowerPoint itu, ya saya pakai Canva sekarang. Lebih enak dan juga lebih banyak anunya, apa namanya, template-nya. Dan juga elemen-elemennya lebih banyak gitu. Jadi, nggak perlu kita download. Contoh, kita share screen dulu ya. Share. Mana ini? Set, set. Oke. Jadi, bagaimana cara kita membuat sebuah desain, sebuah. Nah, kita kembali ke awal dulu. Teman-teman bisa masuk di menu Canva. Di sini ada namanya menu presentasi. Menu presentasi ini teman-teman bisa gunakan gitu banyak template-templatenya. Contoh, teman-teman bisa membuat presentasi tentang, oh ini banyak contohnya, misal tentang teknologi informasi. Hmm. Tampilkan seluruh hal. Nah, di sini banyak template, tinggal teman-teman akses atau tinggal teman-teman edit gitu banyak template-template yang keren dan luar biasa. Apakah bisa menggunakan animasi seperti PowerPoint? Bisa, teman-teman bisa. Tinggal teman-teman animasikan saja. Contoh ini. Nah, di sini ada menu animasi kan. Nah, tinggal teman-teman taruh animasi, mau animasi kuas. Mana ya, kok nggak kelihatan? Woi, ulang-ulang. Oh, misal ini, thread. Mau muncul dari kanan, mau muncul gini, buram begini, diusap juga bisa banyak gitu. Teman-teman bisa di Canva itu serba bisa, apa sih yang nggak bisa di Canva? Anjay. Gitu sih teman-teman. Bisa kok buat PowerPoint. Jadi lebih enak gitu kita buat PowerPoint. Apakah bisa di-download? Bisa di-download. Teman-teman tinggal klik di sini dibagikan, kemudian unduh. Bisa unduh sebagai PDF. Nah, bisa juga unduh sebagai Microsoft PowerPoint gitu. Tapi Bang pernah nggak buat sendiri gitu desain desain PowerPoint-nya? Bisa, mau buat dari nol juga bisa. Seperti Coba ini. coba coba. Atau next next materi? Enggak sih. Nah, 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 nah. Kita hapus dulu. Nah. Hmm. Ya udah kita tinggal buat saja gitu teman-teman. Nah, pertama misal membuat judul gitu. Ya udah kita buat judul gitu. Apa contoh membuat presentasi tentang apa ya kira-kira? Ah, tugas kuliah, cara menghirup udara. Gitu. Ya. Sini teman-teman bisa
kolaborasi, teman-teman bisa buat animasi juga bisa. Seret, taruh di posisi tengah aja. Kemudian teman-teman animasikan. Kalau teman-teman suka animasi, seret, tugas kuliah. Kemudian kita taruhin udara. Video, ada nggak ya? Kita hapus saja. Seret, teman-teman bisa taruhin udara di sini. Kemudian ada gambar angin, angin di sini. Seret. Teman-teman bisa animasikan lebih keren gitu. Tinggal animasikan. Bisa yang dengan nah, bisa yang kelap-kelip juga. Seret. Set. Tugas kuliah, cara menghirup udara. Twing, 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 twing. Tinggal teman-teman sesuaikan aja. Teman-teman bisa tambahkan background awan mungkin di belakangnya. Tambahin di pojokannya bisa tambahin pojokan warna apa gitu. Biru misal di elemennya. Pojokan biru. Nah, teman-teman bisa taruhin ini, seret kan loh. Gali balik, seret. Sesuaiin aja dengan kebutuhan teman-teman sekalian gitu. Nah, tugas menghirup kuliah. Nah, kalau ingin lebih elegan, karena ini sifatnya elegan, silakan gunakan Times New Roman. Hmm. Nah, ini lebih elegan dan juga kita gunakan itu. Terus kemudian taruhin awan. Hmm. Dan lain sebagainya. Gitu sih. Silakan dikreasikan saja. Kreasi itu batasan desain grafis itu tak terbatas. Itu kembali kepada kreativitas teman-teman. Ciu, ciu. Gitu sih. Ada lagi tanyakan? Monggo, terbuka saya. Hmm. Aduh, duduh, hai, aduh, hai. Ya ada teman-teman sekalian? Jika tidak ada, untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan. View. Atau mau sharing session, nanti kita stop dulu recordingnya. Mau tanya-tanya apa gitu. Mau tanya ini, mau tanya itu. Nggak ada ya teman-teman? Oke. Bukan. Oke, jika tidak ada, kita cukupkan dan kita foto bareng dulu. Oke, bisa on cam, kita foto bareng buat dokumentasi kita pada malam hari ini. Piu. Ayo bisa teman-teman kita on cam, buka kamera, kita foto bareng biar lebih asik dipublikasikan. Ini ada Indra, ada Rosa, siapa lagi? Ada Erlin, ada Sherly, ada Olivia, ada Amil. Yang lain mungkin ayo kita open cam bareng-bareng. Halo guys, saya anu dia, saya panggil dulu. Nah, ini. Kita open cam guys. Ax to start video, Ax to start video.
Ask to start video, ask to start video. Ayo semuanya guys, kita kata open cam. Hmm, hmm. Oke, kita ready. Satu, dua, tiga. Oke, kita kirim dulu di grup ya, biar biar enak. Oke, cocok. Terima kasih malam hari ini teman-teman. Kalian luar biasa antusiasmenya. Nah, mungkin ini rata-rata dari Mataram semua ya. Ya, jika teman-teman ingin pertemuan offline seperti yang disampaikan di grup, teman-teman bisa atur waktu aja gitu. Mau di mana, kapan, ya intinya ya jangan di jam kerja gitu. Ya sekitar jam 5 lah atau malam lah bisa lah saya gitu. Atau mau apa lah nanti di grup aja gitu. Kalau mau mentoring offline atau mau undang saya sebagai pemateri juga bisa gitu. Ya bebas, bebas sih bebas. Oke, terima kasih atas waktunya malam hari ini teman-teman sekalian. Terima kasih atas antusiasmenya. Semoga teman-teman bisa menjadi seorang desainer grafis yang luar biasa. Bisa berbagi juga kepada teman-teman ilmunya dan juga bisa bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.